كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kita masih tetap mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di Palestina sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kedudukan mereka, menguatkan iman dan Islam mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dari musuh-musuhnya. Semoga Allah mencerai-beraikan orang-orang Yahudi dan mereka dikalahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala oleh kaum muslimin di sana. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah tentang keutamaan dari Palestina yang di dalamnya kemarin sudah kita bahas pada kajian sebelumnya. Di dalamnya ada Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Dan poin yang ketiga di antara keutamaan dari Palestina itu karena Baitul Maqdis itu merupakan salah satu dari 3 kota suci yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk didatangi. Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi, la tashaddur rihal illa bi thalathati masajid. Tidaklah bersusah payah melakukan satu perjalanan kecuali ke 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, wa masjidi hadza, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, wa Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan betapa Masjid Al-Aqsa menjadi bagian dari 3 masjid yang harusnya dikunjungi oleh kaum muslimin. Dan keutamaan yang keempat, bahwasanya sholat di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa itu setara dengan 500 kali sholat di masjid yang lainnya. Sahabat Nabi yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-salatu fil Masjidil Haram bimi'ati alfi salatin. Salat di Masjidil Haram sama dengan pahalanya 100.000 salat di masjid yang lainnya. Was-salatu fi masjidi, dan salat di masjidku ini Masjid Nabawi bi alfi salatin, sama dengan pahala 1.000 salat di masjid yang lainnya. Was-salatu fi Baitil Maqdis bi 500 salatin, dan salat di Baitul Maqdis sama dengan pahala 500 salat di masjid yang lainnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan dalam hadis yang lainnya dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhumah, kata beliau Nabi SAW bersabda ketika Nabi Sulaiman bin Daud selesai membangun kembali reruntuhan dari Baitul Maqdis, maka ia alaihi salam bermohon kepada Allah 3 hal. Yang pertama, Nabi Sulaiman bermohon agar bisa memberi keputusan hukuman sesuai dengan keputusan Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman bermohon kerajaan yang dipimpinnya tidak mampu diwujudkan oleh orang sesudahnya. Dan kemudian yang ketiga, permohonan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau memohonkan ampunan dari segala dosa sebagaimana diinginkan bayi yang baru lahir dari orang tuanya. Bagi siapa? Kata Sulaiman alaihissalam, bagi orang yang datang ke Masjidil Aqsa semata-mata untuk sholat di dalamnya. 2 permintaan. Yang pertama yaitu permintaan memohon agar diberi keputusan hukuman sesuai dengan keputusan Allah, dan juga kerajaannya itu tidak mampu diwujudkan oleh orang sesudah beliau, itu telah dikabulkan oleh Allah. Dan aku berharap permintaannya yang ketiga, kata Rasulullah, juga dikabulkan. Apa permintaan yang ketiga tadi? Yaitu orang-orang yang sholat di Masjidil Aqsa semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan juga Imam At-Tabrani, dan Imam Al-Bazzar berkata bahwasanya sanadnya adalah hasan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi tambahan
wawasan bagi kita tentang kemuliaan Baitul Maqdis yang itu jelas ada di Palestina sana. Semoga Allah senantiasa menjaga Masjid Al-Aqsa dari serbuan musuh-musuhnya. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada kaum mukminin untuk membebaskan Al-Aqsa dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waliyut taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.